siang. Assalamualaikum, Mas Bedit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Andra. Apa kabar? Alhamdulillah ini. Selamat datang di Radio Rasi. Selamat datang, terima kasih. Mas Bedit Nana Sambodo, ini adalah Direktur Pusaka Land Magetan. Nah, tentu saja ini adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu tentu saja bagi sahabat Rasi yang saat ini ingin mendapatkan sebuah rumah hunian yang tentu saja terjangkau, biarpun bergaji UMR, tapi bisa mendapatkan rumah impian seperti itu. Nah, nanti kita akan bahas bareng-bareng. Tapi sebelumnya kita paling tidak perlu tahulah profil dari sebuah perusahaan yang namanya Pusaka Land ini. Mas Bedit, sebagai pengawal, Pusaka Land ini sebenarnya seperti apa sih? Mungkin sahabat Rasi perlu tahu. Iya, makasih Mas Andra. Saya hari ini senang banget bersama Rasi bisa hadir di Rasi FM. Terima kasih Rasi FM sudah ngundang dan bersama kami. Rasi FM ini penuh kenangan. Penuh kenangan. Penuh kenangan. Banyak kenangan di sini. Iya. Di era digitalisasi seperti ini dan luar biasa Rasi FM eksis terus, dan ini saya ingat saya melalang jauh ketika SMA 2002-2003 gitu kan. Kalau belum dengerin tangga lagu di Rasi FM itu kayaknya kok masih belum kurang lengkap. Iya, zaman dulu itu kan. Masih ada nggak program tangga lagu juaranya minggu ini lagu ini gitu ya? Masih ada. Cuman kan acara mingguan kan gitu kan. Iya, kayak dulu kalau remaja SMA harus dengerin Rasi FM. Dan sekarang pun luar biasa terus eksis Rasi FM. Terima kasih. Mas Tudun, saya Bedit Nana dari Pusaka Land. Saya itu lahir asli dari Magetan, Mas. Saya dari Tapen Lembean. Wong desa Pok Gunung Bancak. Wong desa rezekine kutho. Lah ini ya jadi menariknya di situ. Wong desa tapi rezekine kutho. Pok Gunung Bancak. Tapi sekarang kami tinggal di depan terminal di Milangasri, Kabupaten Magetan. Ya. Ngomong-ngomong Pusaka Land, kami memulai tahun 2009, Mas. 2009 itu kami masih di proyek-proyek konstruksi. Dulu awalnya kami ngerjakan di pabrik gula, Mas. Jadi di BUMN ada pabrik gula ngecat gitu kan ya. Kemudian bikin keramik, bikin pasang keramik. Kemudian pernah nyoba di proyek-proyek pemerintah 2009 sampai 2015. Nah, kemudian kok merasa kurang nyaman, gak enak gitu kan ya. Kita berganti ke cobalah coupling dari 1 coupling, 2 coupling, 3 coupling, dan akhirnya 2015 kita launching perumahan pertama kami di Magetan. Itu namanya The Mainstream Resident. Yang di depan terminal. Itu ya. Jadi kalau terminal Magetan masuk ke timur ke arah KPR Milangasri, Taman Asri yang lama itu, maka depannya ada The Mainstream Resident 28 unit. Dan alhamdulillah proyek pertama kami itu 28 unit 2 tahun gitu. Responnya juga lumayan, biarpun baru kan ini. Baru 2 tahun. Ya, alhamdulillah kami ada pengalaman konstruksi dari 2009, tapi 2015 bikin perumahan ya sudah ada pengalaman sedikit lah. Karena memang basicnya dari properti, bisnis konstruksi seperti itu kan. Iya. Jadi paling tidak sedikitnya sudah paham masalah konstruksi bangunan, bagaimana cara membuat sebuah bangunan seperti itu kan sudah. Insya Allah dan kami didukung teman-teman tim kami, arsitek, sipil dan sebagainya yang membantu kami untuk konstruksi. Iya. Kemudian 2015, 17 selesai mainstream, kami beralih ke Geraha Pusaka Ngariboyo tahun 2017. Itu Geraha Pusaka Ngariboyo 1 74 unit. Sekarang selesai alhamdulillah untuk penjualan, tapi masih menyelesaikan beberapa pembangunan. Terus 2018 ke Geraha Pusaka 2 itu 66 unit juga sudah selesai penjualan, sudah serah terima, tinggal fasum beberapa jalan dan taman-taman yang belum. Insya Allah pokoknya akhir tahun ini selesai semua. Selesai semua. Terus kemudian 2019 ke Mospati. Mospati 28 unit. Sekarang masih ada 10 unit 1 tahunan ini. Kalau di Mospati itu daerah mana, Mas? Di Mospati itu Jalan Raja Wali. Jalan Raja Wali. Jalan Raja Wali. Jadi kalau ada Bangjo yang ke arah
Barat. stasiun barat, maka itu ke utara sedikit 100 meter, nanti ke timur, masuk ke timur kurang lebih 200 meter. Pokoknya depannya Lanut itu kalau mau di garis tarik lurus. Strategis insya Allah. Berarti daerah masuk belum sampai Prangkin berarti ya? Belum, masih Kelurahan Mauspati. Kelurahan Mauspati. Kecamatan Mauspati. Kemudian setelah itu 2019 juga kita mulai di Villa Pusaka Balegondo. Itu Ini yang paling terbaru. Paling terbaru, rumah subsidi 109 unit, dan alhamdulillah respon masyarakat Magetan matur nuwun sekali. Di tengah pandemi kita kalau fit bookingan artinya sudah terverifikasi bank dan sebagainya itu sekitar 50-an. Tetapi kalau NUP daftar tunggu dan sebagainya ada 70-an. Berarti sekitar 50% sudah. 50% ya. Terbangun sudah selesai 26 unit. Ini lagi proses bangun sampai ring ya tembok 2 meteran, 3 meteran. Untuk pembak apa? 25 unit. Oh, untuk 25 unit. bangunannya. Bangunannya iya. Nah, berarti ini adalah suatu peningkatan yang tadinya 2 unit, 10 unit, sekarang menjadi 100 yang terakhir di Balegondo. 100 ya. 100 lebih kan? Kemurahan yang kuasa mas. Iya. Dan tetapi kami memulai sekali kok. Teman-teman mau gede-gede malah lebih banyak-banyak iya. Paling tidak Pusaka Lain ini bermain di rumah sendiri, bukan orang yang bermain di rumah orang lain kan begitu. Ya. Berarti istilahnya ya dari orang Magetan untuk orang Magetan juga kan. Betul, begitu. betul. Ya. Pembeli kami 90% orang Magetan. Orang Magetan semuanya. Ya. Walaupun misalkan kalau pembeli platinum rumah di 300 jutaan itu biasanya orang Magetan, tetapi tinggal di Malang, tinggal di Surabaya, gitu, kerjanya berarti di sana. memang ada awal keluarga dari Magetan juga. Iya. Rata-rata punya sejarah di Magetan. Jadi ingin pulang kampung, ingin bangun rumah di Magetan. Nah, ini adalah solusinya. Solusi yang di era Covid seperti ini memang ini banyak orang yang bisa dikatakan sambat ya Mas ya. Iya. Dari segi apapun di era Covid ini semuanya jadi bukan terus nggak produksi tidak, tapi sempat tertahan. Betul, karena memang betul. adanya Covid-19. Betul. Nah, di era Covid seperti ini ada solusi nih Saudara Asih. Bagaimana caranya punya rumah di masa pandemi? Iya. Walaupun gaji Anda katakan UMR atau mendekati UMR, nanti kita akan bahas bareng-bareng. Ya. Tapi sebelumnya kita simak dulu beberapa informasi berikut ini. Jadi jangan kemana-mana Saudara Asih. Tetap berada di 90,6 FM Magetan. Cara ngobrol bareng bersama Pusaka Lain saat ini Saudara Asih. Nah ini jarang-jarang kita bisa ketemu sama Mas Bedinana karena ya ini baru pertama kita ngobrol-ngobrol masalah properti kan begitu Mas ya. Iya, Mas. Ini tentu saja sangat-sangat menarik sekali tentu saja untuk Anda Saudara Asih yang ingin tahu lebih banyak mengenai Pusaka Lain. Nah, terus bagaimana cara memiliki rumah dengan gaji UMR di masa pandemi seperti ini. Tapi begini Mas, kenapa kita harus ataupun kita memilih properti untuk dijadikan sebuah investasi seperti itu? Iya, jadi properti itu kalau kita berbicara gitu ya, bukan hanya sekedar kebutuhan pokok gitu. Kalau kita ngomong kebutuhan pokok kan sandang, pangan, papan. Berarti kita itu harus cukup pangan, gitu kan, harus cukup papan. Ya. 3 harus cukup rumah, gitu kan. Kalau guru saya sering bilang, mohon maaf nih, burung saja menikah punya rumah, Ya. punya sarang. Punya sarang. Masa kita menikah belum punya rumah? Kan repot ini ya. Masa indekos terus? Loh Pak Dompet itu loh, mau ini apa? Mau menikah itu kawin sama ini, bikin sarang dulu. Bikin sarang dulu. Wah, dan maka ya kita jangan kalah sama Pak Dompet gitu kan. Maka kebutuhan rumah ini menjadi sebuah kebutuhan, walaupun anak-anak milenial terkadang rumah itu tidak terfikirkan. Yang penting gaya dulu. Ya. Artinya apa? Orang di rumah sih penting duwe mobil. Kan Betul. ngono. Kadang orang begitu. Orang di rumah penting duwe mobil. Nah, yang penting gaya dulu. Ya. Gitu. Ya nanti tidurnya di mobil aja. Nah, orang mau kontrak tapi duwe mobil. Nah, ini kami pikir gini ya. Artinya paradigma bahwa rumah
bukan hanya sekedar investasi, tetapi itu adalah kebutuhan pokok. Itu harus kita benar-benar sadari dulu. Yeah. Karena seenak-enaknya non sewu ngontrak, seenak-enaknya di rumah mertua, dicukupi dan sebagainya. Tetapi saya sudah menikah juga, saya pikir lebih enak di rumah sendiri. Betul. Kecuali alasan-alasan bahwa saya harus misalkan merawat orang tua dan sebagainya ya, itu ya silahkan monggo saja memang harus. Tetapi punya rumah sendiri itu adalah impian semua orang. Nah, tadi Mas Andra tanya bahwa mengapa harus properti sebagai instrumen investasi gitu kan ya. Nah, kalau kita berbicara instrumen investasi, maka biasanya orang-orang yang biasa orang-orang ketahui adalah deposito, emas gitu kan ya, saham ataupun properti. Mungkin kalau di marketan rata-rata mainnya di deposito. Rata-rata main di deposito. Ya enggak salah daripada habis gitu kan, yang didepositokan. Tetapi berupa tabungan. Tapi kalau deposito tabungan itu kadang ya itu tadi nggak kerasa. Sidik akhirnya ya 14 kan gitu kan. 14. Dan kalau kita melihat bunga deposito, apalagi masa pandemi kayak gini kan gonjang-ganjing terus. Betul. Gonjang-ganjing terus. Berapa sih ranknya sekarang? Mungkin sekitar nggak ada 5% kali ya. Berarti uang 1 juta itu berapa? 5%. 5%-nya dari jumlah uang 1 juta berarti 50.000. Belum potongan dan sebagainya. Padahal inflasi, Mas. Inflasi itu sekitar 7%. Inflasi itu apa? Jadi kenaikan harga barang. Kalau dulu saya sebelum di properti itu jualan bakso, Mas. Tahun 2008 2009 itu saya jualan bakso. Nah, jualan bakso itu kalau dulu harga bakso itu 5.000. Saya ingat banget. 5.000 itu adalah bakso yang sudah enak. Artinya itu benar-benar daging sapi super sudah enak. Nah, sekarang bakso enak berapa? 15.000 kan? 15.000 20.000. Ada super bakso 15.000. Berarti apa? Uang 5.000 dulu kalau dibelikan bakso sekarang itu kan cuma dapat satu pentolnya. Sama berarti kan? Cuma dapat satu pentolnya lah. Padahal uang 5.000 tahun 2009 itu dapat satu mangkok bakso enak. Sudah penuh. Sekarang 5.000 hanya dapat pentol itu. Atau jangan-jangan dapat mie-nya sak gulung kan gitu. Maka sebenarnya nilai uang itu kan menurun. Nilai uang itu menurun. Nah, maka itu yang dinamakan inflasi. Ketika inflasi 7%, berarti terjadi penurunan nilai uang 7% per tahun. Sedangkan bunga deposito cuma 5%. Berarti kita min sebenarnya kalau deposito. Tombol. Nah, apa? Tetapi deposito memang paling enak. Paling enak nggak mikir, wis taruh bank. Ya istilahnya uangnya yang kerja sendiri. Tetapi sebenarnya min nggak kerja. Betul. Karena tergerus investasi tadi. Kalau inflasi tadi. Itu deposito. Kemudian apa tadi kedua? Saham. Nah, saham ini menarik juga sebenarnya. Tetapi ada naik turun yang itu tidak bisa kita prediksi. Betul sekali. Terlalu volatilitasnya terlalu sering. Dan saham itu juga memerlukan ilmu. Orang harus mau ke bursa efek saham, ya gampang sebenarnya kalau tahu ilmunya. Tapi kalau nggak tahu kan, ya repot juga. Ya istilahnya kalau sekelas kita yang di kampung nggak mungkin kita main saham kan. Iya. Untuk edukasi ataupun pengetahuan tentang dari saham itu sendiri juga mungkin. Kalau saya saja mungkin belum begitu paham soal saham. Berat kalau orang marketing dia sebagian tahu, tetapi untuk investasi yang normal enak gitu kan ya. Mungkin yang ketiga emas. Emas ini juga menarik sebenarnya. Karena sekarang harga emas juga lagi bagus nih. Hampir kayaknya 1 jutaan ada nih per gramnya. Nah, daripada deposito mending emas. Tetapi emas batangan ya. Emas antam, emas batangan. Bukan emas perhiasan, karena kalau emas perhiasan dia naik sedikit, tetapi ada potongan untuk gawe, untuk ini kan biasanya ada potongan ya, karena dia ada nilai seninya. Tapi emas batangan ya, dimaksud adalah emas batangan. Maka daripada deposito mending belikan emas. Nah, emas ini cukup untuk menahan nilai uang. Hanya menahan, artinya uang 5.000 2009 belikan bakso gitu kan ya, kemudian taruhlah belikan emas dapat secuil. Nah, tahun 2020 dijual lagi, maka belikan bakso juga dapat 15.000 itu. Jadi minimal menahan nilai, pelindung nilai ya, gitu. Jadi tidak terpengaruh dengan yang namanya inflasi itu tadi. Menahan inflasi, Mas. Cukup menahan lah, mending gitu lah. Umpama naik ya lebih
tidak terlalu signifikan. Ya kan daripada tambal kan. Ya. Ini kan daripada deposito atau bagaimana ya bukan apa sih ya. Itu tadi mungkin emas mungkin lebih baik daripada deposito itu tadi kan. Dan yang terakhir apa? Properti kan. Nah, bukan karena saya jualan properti, bukan saya orang properti, tetapi memang kenyataannya silakan beli properti dimanapun. Misalkan tanah atau apapun, kita ingat-ingat tahun 2009 harga berapa, tahun 2020 harga berapa, kan gitu aja. Pasti kenaikannya tajam sekali. Namun saya 2012 itu pernah tinggal di KPR Terung. Kalau Bapak Ibu pemirsa Rasi FM tinggal di KPR Terung, coba diingat-ingat gitu kan, itu kan KPR relatif pertama. Kayaknya tahun 2000-an dia berdiri kan, tahun 2000-an. Nah, tahun 2010 itu ada yang belum lunas. Tetangga saya waktu saya tinggal di Terung. Nah, angsurannya berapa? 75.000. Nah, 75.000 tahun 2000 ketika dia ngambil tahun 2000-an itu mungkin agak setara UMR, agak banyak ya. Tetapi tahun 2010 ketika dia belum lunas, 75.000 uang apa kan gitu. Itu langsung rumah gitu. Langsung rumah. Sedangkan nilai rumahnya naik terus. Naik terus gitu kan. Saya pernah tanya, tahun 2000 beli rumah di Terung itu nggak ada sekitar 6 juta 7 juta mas. Untuk juta. Harganya? DP-nya. Nah, harganya sekitar 30-an juta tahun itu. Sekitar 30-an juta. Kalau Bapak Ibu, mohon maaf kalau salah silahkan cek di perumahan Terung 30 juta. Nah, sekarang tahun 2020 perumahan Terung rata-rata kan 300-400 pasti laku. Ya, laku nggak Mas Andra kira-kira? 200-300 lah. 250? 300 kan pasti. Sampai 300. Pasti laku. Berarti kalau dulu beli 30 juta, sekarang anggap aja yang 250 paling rendah. Berarti sudah berapa kalinya itu? 10 kali. 10 kali. Hampir 10 kali. Berarti 1000%. 10 kali. Itu selama 2000 sampai 20 tahun. 20 tahun. Hampir 20 tahun. Ya kan? 10 kali. Berarti per tahunnya? Per tahunnya kan ketika laku 300 dikurangi 30 kan 270. 270 dibagi 20. Berarti ketemunya 13,5-an. Iya, 270 dibagi 100 ya, dibagi 30 gitu kan. Itu sekitar 10 juta kurang lebih ya. Berarti apa? Kita diam aja rumahnya, ditinggal tidur, nggak ngapa-ngapain. Ditidurin ya, nggak ngapa-ngapain ataupun tidak. Kita itu digaji kenaikan rumah per tahun 10 juta. Itu dengan kenaikan normal. Iya kan? Atau beli tanah di mana? Mas Hendra pernah pengalaman? Kalau saya masih belum pengalaman untuk masalah properti. Artinya apa? Nah, jadi properti itu ada kenaikan harga yang itu bisa menjadikan income tanpa kita sadar. Jadi per tahunnya bisa memberikan peningkatan yang tidak terasa. Tidak terasa. Itu namanya capital gain. Belum kalau misalkan disewa-sewakan. Sudah untung bangunan, sudah untung nilai juga untung dari kontrak. Dari kontrak, dari cash flow-nya. Jadi properti itu memiliki dua hal keuntungan. Yang pertama cash flow, tadi disewa-sewakan, dapat uang bulanan atau dikoskan harian atau kontrak tahunan gitu kan ya. Kemudian yang kedua adalah capital gain dari kenaikan harga propertinya. Jadi dapat dua hal itu. Dan misalkan tanah, nggak usah rumah, tanah, beli tanah di mana aja, ditinggal tidur, nggak ngapa-ngapain, nggak usah ditanamin, terus naik sendiri nilainya. Wes biarin mau mau dipakai apa aja, silakan. Itu kan istilahnya, wes Bapak No, yang penting itu hak saya. Nah, itu suatu saat nggak terasa kan per tahun. Apalagi ditanamin, gitu kan? Apalagi dibikin ruko, apalagi dibikin rumah. Itu kalau properti, kenaikannya saya pikir luar biasa. Kenanya itu kalau di properti. Jadi dan untungnya kalau saya jualan bakso dulu mas, ketika saya jualan 5.000, untung saya kalau makanan itu ya lumayan bisa, itu HPP-nya cuma 2.500, bisa separuhnya ya. Tetapi kotor, belum gaji karyawan, belum dan sebagainya ya. Berarti apa? Bakso jualan 5.000, HPP-nya 2.500 taruhlah gitu. Nah,
saya harus menyediakan uang 500 supaya bisa jualan bakso. Untungnya dari rumah. Tapi properti tidak, harga rumah 100 juta, tidak harus punya uang 100 juta untuk dapat properti. Nah ini yang menarik. Nah, iya. Beli rumah Nah, di atas 100 juta katakan, ataupun Iya. 100 juta, kita nggak perlu punya uang punya segitu. uang segitu langsung. Nah, Nah ini yang menarik. Nanti bagaimana caranya? nah. Kita akan bahas bareng-bareng soal transaksi. Jadi jangan kemana-mana. Tetap berawal di 90.